Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Malam ini diperjumpakan kita dalam kondisi sehat, dalam keadaan sebagai seorang muslim dan muslimah, berkumpul nikmat sehat, nikmat iman. Maka Allah perintahkan keduanya dipelihara hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberi nikmat kepada kita di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan yang Allah tetapkan. Allah menetapkan bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. 12 bulan sudah disebutkan seluruh nama-namanya secara rinci. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mempersiapkan seluruh kondisi sebelum manusia dicipta dengan adanya perputaran waktu, dengan adanya ruang yang telah disediakan oleh Allah Jalla Jalaluh, baru kemudian Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan langit dan bumi. Maka saat itu pula lah berjalan waktu. Setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci, 4 bulan haram. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah At-Taubah surah 9 pada ayat ke-36. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Kata Allah, sesungguhnya perhitungan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan agama Allah. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci itu, kata Allah, dzalikad dinul qayyim. Inilah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kau aniaya dirimu di 4 bulan itu. Apa saja 4 bulan itu? Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah bahwasannya Nabi SAW ketika itu berkhutbah. Ketika beliau melaksanakan haji wada, bahwasannya zaman berputar, istadara az-zamana, zaman itu berputar
kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Berputar sebagaimana sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada perubahan waktu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka teori apapun terbantah dengan hadis tersebut. As-sanatu ithna asyara syahra. Setahun ada 12 bulan. Yang menetapkan 12 bulan bukan ahli astronomi, bukan ahli fisika, tapi Allah sendiri yang menetapkan. Dari 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan suci. Di antaranya, yakni thalathun mutawaliyat. 3 berurutan. Apa saja 3 berurutan? Dzulqa'dah, bulan ke-11. Dzulhijjah, bulan ke-12. Muharram, bulan yang pertama. Serta Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Beliau menisbatkan kepada Bani Mudhar tentang perkataan Bani Mudhar yang mengatakan bulan suci yang menyendiri itu baina Jumada wa Sya'ban. Di antara Jumadil awal dan Jumadil akhir dan Sya'ban. Inilah bulan-bulan suci. Kalau ada ruang yang suci, ada Masjidil Haram, ada Tanah Haram, ada Kota Madinah, ada Makkatul Mukarramah. Maka ada dimensi waktu. Kalau Allah menciptakan dimensi ruang yang suci, Allah menciptakan pula waktu-waktu yang suci. Yakni 4 bulan. Maka Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya adalah bulan suci yang di dalamnya kita dianjurkan untuk memperhatikan amaliyah, perbuatan-perbuatan, baik yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Yang dilarang yaitu segala macam bentuk mobilisasi militer, pengiriman-pengiriman syariah, pengiriman-pengiriman pasukan untuk menaklukkan negeri-negeri yang masih tenggelam dalam kesyirikan dan kekufuran di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kemudian sampai hari ini vakum. Karena ibarat anak ayam kehilangan induknya. Tapi hukum ini tetap berlaku. Karena Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Maka bentuk mobilisasi militer apapun dalam rangka membebaskan negeri-negeri dari kesyirikan dan kekufuran supaya mereka kembali kepada tauhid, dan itulah perintah Allah kepada Nabi kita dan seluruh orang-orang beriman. Maka di 4 bulan suci itu berhenti. Untuk apa? Menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sekalipun pada intinya di bulan Dzulhijjah, maka sebulan sebelumnya, yaitu Dzulqa'dah, agar mereka berangkat mempersiapkan diri ke tanah suci dalam keadaan aman. Demikian bulan Muharram, ketika mereka pulang dari tanah suci setelah melaksanakan haji, mereka kembali ke negerinya dalam keadaan aman. Demikian pula bulan Rajab yang merupakan bulan suci, karena mereka melaksanakan ibadah umrah, yakni di bulan Rajab tersebut. Jadi 3 berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 menyendiri, yaitu Rajab Mudhar. Maka khususnya bulan Muharram, Nabi menyebut bulan Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa, apakah yang lebih baik setelah puasa yang wajib, yaitu Ramadan, Nabi SAW menyebutkan, yaitu siyamu syahrullah, puasa di bulan Allah, yakni apa? Al-Muharram. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, afdhalus siyami ba'da syahri ramadana, sebaik-baik puasa
setelah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan, Syahrullahil Muharram, yakni puasa di bulan Allah. Muharram disebut dengan bulan Allah. Maka puasa di dalamnya secara umum, puasa apapun yang ada di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, ketepatan, kebetulan terjadi di bulan itu, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Karena kita beriman dengan ucapan as-sadiqul masduq, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya dan beliau mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan yaitu puasa Muharram, maka kita beriman. Lantas jangan kita kemudian mengemukakan berbagai macam alasan bahwa lebih utama bulan ini, lebih utama puasa ini dan puasa itu. Maka secara umum di bulan Muharram adalah puasa yang lebih baik daripada yakni puasa-puasa di bulan yang lain selain puasa yang wajib yaitu Ramadan. Sebagaimana Nabi juga mengatakan wa afdhalus salati ba'dal mafruḍah, dan salat yang paling utama setelah salat yang wajib apa itu? Salatul lail, yakni salat malam, yakni salat yang ditegakkan di malam hari. Apakah itu salat tahajud di antaranya? Ini termasuk di antara salat yang utama. Ataukah salat witir yang dikerjakan di malam hari? Ikhwatal iman a'izzakumullah. Maka tidak ada puasa yang lebih utama selain dari puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Maka puasa sunnah yang dimaksud yaitu puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Bahkan ada puasa secara khusus yang disebut dengan puasa Yaumu Asyura, puasa Asyura. Asyura dari kata asyra yang artinya 10, yakni puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Cuman sama orang Jawa, Asyura ini dijadikan nama bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang juga terpengaruh dengan Islam, sehingga bulan Muharram dinamakan bulan Suro, berasal dari kata Asyura, karena di dalamnya ada puasa Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Dan Nabi SAW biasa melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa sunnah di bulan Muharram pada tanggal ke-10. Di dalam Sahih Abu Dawud min azwajin Nabi, dikabarkan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ada wukuf, tidak ada wukuf, Nabi sudah terbiasa melakukan puasa 9 Dzulhijjah. Bahkan di zaman Nabi tidak ada wukuf. Selama 10 tahun di Madinah tidak ada wukuf, kecuali wukuf beliau di saat haji wada. Itu pun saat itu beliau tidak berpuasa. Tapi sebelum itu beliau berpuasa berdasarkan tanggal Tis'a Dzulhijjah. Yang kedua, wa yauma Asyura, yakni puasa di hari Asyura 10 Muharram. Yang ketiga, wa thalathata ayyam min kulli syahrin, dan 3 hari dalam setiap bulan. Fa awwaluhu bil Itsnin wal Khamis, dan beliau mengawali puasa-puasa dalam setiap bulan dengan puasa beliau di hari Senin dan hari Kamis. Itulah puasa-puasa sunnah beliau, yakni puasa 9 Dzulhijjah yang kemudian disebut dengan hari Arafah, kemudian puasa Asyura, kemudian 3 hari dalam setiap bulan, dan kemudian puasa Senin dan Kamis. Beliau tidak pernah melakukan puasa Daud, tapi Nabi menganjurkan kepada sahabat Abdullah bin Amr al-As berpuasa Daud.
Karena itulah puasa yang paling seimbang. Maka Nabi SAW ketika beliau baru pindah ke Madinah, dijumpai orang-orang Yahudi, mereka sedang melakukan puasa. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa? "Alladzi tasumunahu." Yang kalian melakukan puasa di hari 10 Muharram ini. Maka apa jawab orang-orang Yahudi di Madinah? "Hadza yaumun azimun." Ini adalah hari besar kami. Ini adalah hari agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Karena Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya, Bani Israel, yaitu kaum muslimin, dari Fir'aun, yakni wa gharraka Fir'aun wa qaumahu. Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Inilah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya bahkan. Peristiwa Eksodus. Bani Israel bertahun-tahun, ratusan tahun, hampir 500 tahun dijajah oleh Fir'aun dan kaumnya yang melakukan kesyirikan. Mereka diperbudak. Maka ketika Nabiullah Musa sudah sampai waktunya berdakwah kepada Fir'aun, maka Fir'aun menolaknya. Dan setelah itu, maka Fir'aun pun mengancam Musa. Sehingga Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluar dari Mesir menuju ke negeri yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu Palestina. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa bersama Nabi Musa bisa keluar dari negeri Mesir dengan selamat. Sekalipun di hadapan mereka laut yang tidak mungkin mereka lalui tanpa perahu. Tetapi persiapan apa yang mereka lakukan? Mereka tidak punya perahu, tidak punya alat angkut untuk menuju ke Palestina, melewati Laut Merah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun taat. Sami'na wa ata'na. Diajaklah Bani Israel di malam hari sebelum terbit fajar meninggalkan kota Mesir menuju Palestina. Fir'aun dan bala tentaranya sudah mempersiapkan diri untuk menghabisi mereka. Maka Allah Jalla wa'ala selamatkan. Dan Allah abadikan hal itu dalam surah Al-Baqarah. Yaitu pada ayat yang ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Dan ingatlah ketika Allah telah menyelamatkan kaum Musa dari azab yang pedih yang dilakukan oleh Fir'aun, di mana dia dan bala tentaranya telah membunuh anak-anak laki kalian dan membiarkan anak-anak perempuan kalian. Nabi Musa diselamatkan. Allah persiapkan Musa inilah yang akan memimpin Bani Israel untuk menegakkan tauhid di muka bumi. Yang ketika itu tidak ada orang yang bertauhid kecuali Nabi Musa dan Bani Israel. Sementara negeri-negeri di penjuru bumi mereka rata-rata menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan. Mereka telah melakukan kekufuran. Bahkan Fir'aun sendiri mengaku dirinya sebagai Rabb yang maha tinggi. Maka Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah itu Bani Israel diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada ayat berikutnya, wa idh najjaynakum min ali fir'auna wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum
wa antum tanzurun. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ingatlah ketika kau diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun. Dan kalian menyaksikan peristiwa besar itu. Ketika Nabi Musa dan kaum muslimin di kalangan Bani Israel telah sampai di tepi pantai. Orang-orang Bani Israel banyak menyalahkan Nabi Musa. Inikah perintah Allah yang kita harus pergi dari Mesir? Sementara kebinasaan sudah berada di hadapan kita. Di depan laut tidak ada tumpangan apapun. Di belakang Fir'aun sudah tampak dan bala tentaranya. Mereka sudah siap untuk membantai kaum muslimin di kalangan Bani Israel ketika itu. Tapi Nabi Musa tetap yakin kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Maka di detik-detik itulah Nabiullah Musa mendengarkan perintah Allah untuk memukulkan tongkatnya. Faqulna drib bi'asakal bahr. Dan pukulkanlah tongkatmu Musa ke lautan itu. Maka laut itu pun terbelah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Air itu tersibak ke kanan dan ke kiri. Menjulang bagaikan gunung. Dan Allah perintahkan angin yang panas, yang kering, menyapu dasar laut. Sehingga dasar laut itu menjadi kering. Sehingga Nabi Musa dan kaumnya berjalan dengan mudah sampai kepada tujuan. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ketika itu Fir'aun sudah berada di tepi laut. Sementara Bani Israel berada di tengah-tengah laut. Hampir sebagian dari mereka sampai. Sempat Fir'aun ragu. Sehingga kemudian Malaikat Jibril menunggang kuda betina yang berlari kencang, yang sempat menarik perhatian kuda jantan yang dipakai oleh Fir'aun. Sehingga kuda jantan Fir'aun ini lari mengejar kuda betina yang ditunggangi oleh Malaikat Jibril. Maka masuklah Fir'aun dan diikuti oleh bala tentaranya ke tengah laut. Ketika sampai di tengah laut, Allah perintahkan air itu pun menutup kembali. Wa antum tandurun. Dan kalian melihat peristiwa besar itu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sesudahnya pun belum pernah terjadi. Inilah yang kemudian dijadikan oleh orang-orang Bani Israel sebagai apa? Yakni Yaumun A'dzab, hari yang agung di mana mereka merayakan hari itu. Anjallahu fihi Musa wa qauma wa gharraqa Fir'auna wa qauma. Nabi Musa dan kaum muslimin diselamatkan. Fir'aun pun dan kaumnya ditenggelamkan. Maka Bani Israel mengatakan, fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa melakukan puasa dalam rangka bersyukur. Wa nahnu nasumu. Dan kami pun Bani Israel mempuasakan di hari itu. Mendengar ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Nabi kita Muhammad tidak terima. Nabi kemudian membantah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami kaum muslimin, kami Muhammad dan kaum muslimin lebih pantas, lebih layak, lebih utama memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Kenapa demikian? Karena Bani Israel ini berkali-kali menyakiti hati Nabi Musa. Nabiullah Musa sempat dituduh berpenyakit adar. Apa berpenyakit adar? Maaf, yaitu berpenyakit
buah kelaminnya membesar. Ini tersebar hoax ini kemana-mana. Kalau bahasa kita mungkin viral ini ya. Yang Allah nggak terima. Akhirnya Allah membersihkan nama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah orang satu-satunya yang tidak mau mandi bersama. Sebagaimana Bani Israel, Bapak Ibu, mereka punya kebiasaan kalau mandi itu di kolam bersama-sama. Telanjang. Sehingga mereka bisa melihat aurat yang satu dengan yang lain. Nabi Musa satu-satunya orang yang tidak mau mandi bersama. Wis koyok sampeyan niku biyen sik cilik adus nang jublang. Ya apa? Tapi ini Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa difitnah. Tahu nggak, Nabi Musa nggak pernah mandi sama kita. Kenapa? Itu punya penyakit, itunya besar. Ini tersebar di mana-mana. Akhirnya Allah Jalla wa'ala punya cara untuk membersihkan nama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mandi sendirian, beliau melepas pakaiannya. Dan beliau menaruhnya di atas batu. Ternyata batu ini melarikan pakaian Nabi Musa. Lari batu itu. Lantas kata Nabi Musa, "Hai, pakaianku, pakaianku, jangan kau bawa lari." Musa pun mengejar batu itu. Dan akhirnya melewati sekelompok dari orang-orang Bani Israel. Dan kelompok Bani Israel ini tercengang melihat itu. Ada pakaian, dilarikan batu, ternyata pakaiannya Musa alaihissalam. Dan begitulah kemudian dilihat Nabi Musa tidak berpenyakit apapun. Nabi Musa sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Itulah cara Allah tabaraka wa ta'ala membersihkan nama nabinya. Maka setelah itu tidak ada orang yang menfitnah Nabi Musa bahwa dia berpenyakit. Dan setelah itu tertangkaplah batunya dan dipukul oleh Nabi Musa sampai membekas batu itu oleh tangan Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah termasuk orang yang kuat. Batu dipukul sampai berlubang, membekas bentuk tangannya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Bukan itu saja. Banyak sekali perbuatan Bani Israel itu menyakiti Nabi Musa. Ketika selamat dari kejaran Fir'aun, begitu di perjalanan, mereka meminta supaya dibuatkan berhala seperti orang-orang penyembah berhala di sekitarnya. Setelah itu masih melakukan bentuk-bentuk perbuatan durhaka kepada Nabi dan Rasulnya. Nabi Musa ketika itu dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina. Ditinggal selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, yang sudah di dalam hatinya terdapat penyakit kekufuran dan kesyirikan, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Makanya pada ayat berikutnya Allah katakan, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa, yakni bahwa Musa akan diberikan oleh Allah Taurat, dipanggil selama 40 hari 40 malam di Gunung Tursina. Tetapi apa yang dilakukan sepeninggal Nabi Musa? Bani Israel, tsumma takhottumul ijl, dia menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kau termasuk orang-orang yang zalim. Saat itu, yakni terjadi pada bulan Zulqaidah, selama 30 hari ditambah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah, sehingga genap menjadi 40 hari. Setelah pulang dari tempat di mana Allah memanggil Nabi Musa dan berdialog serta menerima perintah yang disebutkan dalam kitab Taurat, maka Nabiullah Musa mendapati Bani Israel ini telah melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya.
Yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan mereka untuk bertobat dengan cara saling membunuh diri mereka sendiri. Dan kemudian akhirnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi setelah itu, mereka mengulangi lagi bentuk-bentuk kedurhakaannya. Dengan tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Malah pengen melihat Allah dengan terang-terangan. Sampai dia datang kepada Musa. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika mereka datang kepada Musa dan mengatakan, kami sekali-kali tidak akan pernah beriman kepadamu hingga kami melihat Allah terang-terangan dengan mata kepala. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Lantas kalian disambar petir halilintar. Wa antum tandurun. Dan kalian saling melihat satu dengan yang lain. Sebagian mati, sebagian melihat. Yang mati dihidupkan lagi. Kemudian yang sebelumnya hidup dimatikan. Sehingga mereka saling melihat satu dengan yang lain. Bagaimana dahsyatnya halilintar itu membunuh mereka. Tapi tetap Allah memberikan kemaafan bagi mereka. Summa ba'atnakum min ba'di dzalik. Kemudian mereka dihidupkan kembali supaya apa? La'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Diberi nikmat durhaka, diberi nikmat durhaka, diberi nikmat durhaka. Begitulah karakter dari Bani Israel. Sehingga Nabi mengatakan kepada Bani Israel yang ada di kota Madinah, yang mereka tidak lain adalah orang-orang Yahudi yang sudah menyimpang dari ajaran kitab Taurat, nahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Kami lebih layak, lebih pantas memuliakan Musa daripada kalian. Lantas fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan wa amara muslimin. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin bisiyamih, untuk mempuasakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Maka inilah puasa yang insya Allah kita akan laksanakan dalam beberapa hari ini. Sekarang berapa? Tanggal berapa ini? Berapa Muharram? Tanggal 5 Muharram. Fa insyaallah tanggal 10 Muharram kita akan berpuasa untuk dalam rangka ittiba sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada yakni Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dari kungkungan Fir'aun dan bala tentaranya. Cuman di dalam Islam, dalam melaksanakan ibadah, kita diperintah untuk menyelisihi orang-orang kafir. Sementara orang-orang Bani Israel, bahkan orang-orang Nasoro sendiri, mereka sama-sama mengagungkan hari itu. Sama-sama mengagungkan 10 Muharram. Nah, lantas bagaimana kita sebagai umat Rasulullah, yang Rasul selalu khaliful majus, selisihilah, bedailah orang-orang majusi. Khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Sementara orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka juga mengagungkan hari itu. Maka Nabi SAW ketika dikabarkan oleh sahabat bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka sama-sama mengagungkan yakni tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kemenangan yakni Musa dan Bani Israel ketika itu dengan merayakannya, bahkan ada yang juga ikut berpuasa. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita agar kita melaksanakan puasa yakni pada tanggal ke-9. Untuk apa? Membedakan dengan puasa mereka.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, "Hina shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, yauma Asyura, pada hari Asyura, wa amarona bisyami, dan beliau memerintahkan kami melaksanakan puasa pada hari itu. Qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Sesungguhnya 10 Muharram ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengagungkan hari itu, merayakan hari itu. Maka apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil," maka jika kita berjumpa, yakni bulan Muharram tahun yang akan datang, karena saat itu Nabi mengucapkan pada tahun ke-10. Maaf, pada tahun ke-11. Tahun ke-10 beliau haji wada pada bulan Dzulhijjah. Selesai itu masuk bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram, Nabi SAW mengucapkan kalimat itu. Yaitu tahun ke-11 Hijriah. Beliau mengatakan, "Fa'idha kana amul muqbil." Jika kita berjumpa, yakni bulan Muharram tahun depan, sumna yaumat tasi', kita akan berpuasa pada hari ke-9. Ternyata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal beliau berpulang ke haribaan Allah di tahun ke-11 Hijriah. Padahal beliau mengucapkan itu di bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Pada bulan itulah tahun ke-11 Hijriah beliau wafat. Sehingga tahun yang akan datang bulan Muharram, yaitu tahun ke-12 Hijriah, beliau sudah tidak menjumpai bulan Muharram. Sungguh pun Nabi SAW tidak ikut melaksanakan puasa hari ke-9. Maka puasa hari ke-9 ini sudah menjadi sebuah takrir, yakni ketetapan. Karena di antara sunnah itu bukan hanya qauliyah, perkataan beliau, fi'liyah, perbuatan beliau, tapi ada yang ketiga. Apa itu? Takririyah, sunnah ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, nanti besok, yakni pada tanggal ke-9 bulan Muharram, kita pun juga melaksanakan, yakni puasa untuk menyelisihi, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Maka puasa 2 hari, tanggal 9 dan 10 Muharram. Berdasarkan dari riwayat hadis, yakni yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun mereka yang uzur untuk tidak melaksanakan puasa hari ke-9, fatwa para ulama diperbolehkan apabila dia berpuasa hari setelahnya. Sehingga puasanya tetap menjadi 2 hari, yakni 10 dan 11. Tapi ini dasarnya fatwa dari para ulama. Diperbolehkan. Dalam rangka apa? Khaliful Yahud wa khalifun Nasara. Inilah amalan yang dihidupkan di bulan Muharram. Adapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada amalan-amalan yang dilarang di bulan Muharram. Amalan apa? Di samping tadi yang sudah disebutkan, berbagai macam bentuk mobilisasi militer apapun, maka segala macam bentuk perbuatan zalim, perbuatan dosa, yang itu merupakan kezaliman, ditekankan peringatannya. Jangan sampai dilakukan di bulan yang suci 4 ini. Termasuk bulan Muharram. Termasuk di bulan Muharram. Sebagaimana kalimat dalam surah At-Taubah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan suci itu. Termasuk yaitu bulan apa? Bulan Muharram. Maka kezaliman di sini akan dibalas dengan siksa yang berlipat-lipat.
Allah tidak akan melipat gandakan dosa, tapi sanksi dan siksanya akan dilipat gandakan. Sehingga perbuatan kezaliman dan perbuatan maksiat di 4 bulan suci ini merupakan peringatan keras agar jangan sampai dilakukan. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, segala macam bentuk diat yang itu sebagai konsekuensi dari hukuman yang berupa denda, maka menurut mazhab beliau, setiap denda yang terjadi di bulan suci dilipat gandakan dendanya. Mungkin barangkali mestinya dia berpuasa tapi tidak mampu berpuasa, diganti dengan kafarat, membayar diat, membayar tebusan. Maka jika tebusan itu dilakukan di 4 bulan suci, maka dilipat gandakan diat atau tebusannya. Ini karena apa? Dalam rangka memuliakan bulan suci. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan berbagai macam bentuk kezaliman. Karena ada 3 macam bentuk kezaliman. Kezaliman yang pertama, kezaliman kepada Allah. Yang kedua, kezaliman kepada manusia. Dan yang ketiga, yaitu kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman yang pertama, yaitu zalim kepada Allah. Itulah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Hati-hati di bulan Ramadan. Jangan berbuat syirik dengan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang merupakan ritual-ritual jahiliyah. Karena itu merupakan perbuatan syirik. Kata Allah, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan pelajaran. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Yang kedua, zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia dengan mengambil hartanya dengan cara batil, dengan menjatuhkan nama baiknya, harga dirinya. Termasuk juga yakni zalim dengan menumpahkan darahnya. Hati-hati. Allah bisa melipat gandakan sanksi dan siksanya. Maka selesaikan segera bentuk-bentuk kezaliman ini sebelum Allah membalas di dunia ini. Karena kezaliman kepada saudara kita sesama muslim ini bisa berakibat fatal. Kenapa? Jika orang yang kita zalimi itu berdoa kepada Allah, maka tidak ada penghalang baginya untuk dikabulkan doanya oleh Allah Jalla wa'ala. Da'watul la turad, doa yang tidak ditolak. Salasun, ada 3 macam kelompok. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, da'watul walid ila waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Maka hati-hati dengan yang pertama, doa orang yang dizalimi. Maka kalau kita mendolimi saat ini belum diselesaikan, segera selesaikan. Kalau tidak, bisa jadi Allah akan turunkan azab itu kepada kita. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Kalau zalim kepada Allah dilakukan Bani Israel sepeninggal Musa dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, maka zalim kepada diri sendiri adalah salah satu contohnya, yakni tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Diberi nikmat oleh Allah tapi enggak bersyukur. Bagaimana Bani Israel diberi nikmat yang luar biasa, diberikan oleh Allah makanan dari langit, dinaungi dengan awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami naungi mereka dengan awan
dan kami beri makanan mereka manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Makanlah rizki yang telah Allah berikan kepada kalian. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau bersyukur dari rizki itu. Makanya Allah katakan wama zalamuna, kami tidak mendolimi mereka. Walakin akan tetapi mereka sendirilah, yakni berbuat dolim, anfusahum yazlimun, dolim kepada diri mereka sendiri. Dikasih makanan dari langit gak syukur, minta yang dari bumi. Makanya dia datang kepada Musa menunjukkan kedurhakaannya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dia katakan, kami tidak sabar dengan satu jenis makanan, wahai Musa. Mintakan kepada Allah makanan yang ditumbuhkan dari bumi. Fad'u lana rabbak. Yani mintakan kepada Rabbmu, wahai Musa. Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Agar Allah menumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi. Ini bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Hati-hati. Kita ini sudah diberi nikmat oleh Allah. Jangan zalim kepada diri sendiri. Dikai awak ganteng, ayu, kulit mulus, dibatik. Ono enggak wong batik awake? Dibatik. Kadang nek gak dibatik digambari kobra, nek gak kobra kelinci. Zaman sekarang gak bersyukur, dikasih alis cantik, pengen lebih cantik supaya apa? Nanggal sepisan, karena dia merasa selama ini alisnya nanggal 15. Bunder koyok sing. Enggak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Dikasih hidung sudah cukup menyenangkan jika dipandang. Pengen mancung. Akhirnya operasi bedah plastik. Alis dicukur, ditulis, digambar, dilukis. Kurang mantap. Disulam, dirajut. Nanti terakhir dibordir. Tunggu aja nanti. Kalau nggak ada nanti. Inilah bentuk-bentuk kekufuran yang terjadi di kalangan manusia. Bapak ibu, saudara-saudari sekalian. Lihat. Yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Di kalangan Rafidhah. Dari kalangan Imamiyah Isna Asariyah. Di bulan Muharram. Hari Asyura. Mereka mendolimi dirinya. Mendolimi dirinya dengan melukai tubuhnya. Mengalirkan darahnya. Punggungnya dipukul dengan pisau-pisau kecil. Sehingga mengucur darah. Kepalanya, jidatnya dipukul dengan pedang dan pisau. Mengeluarkan darah. Mereka menganggap itu sebuah ibadah. Dalam rangka apa? Yakni meratapi kematian syahidnya cucu Rasulullah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang syahid di Karbala. Itu merupakan bagian takdir ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dalam Islam tidak boleh meratapi dengan cara seperti itu. Apalagi itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Dan itu merupakan kezaliman. Tidak ada agama ini memerintahkan untuk mengalirkan darah. Kecuali satu kali seumur hidup. Apa? Al-khitan. Khitan. Dalam rangka mengajarkan keberanian. Dalam rangka ittiba'us sunnah Nabi Ibrahim. Maka kita disyariatkan khitan. Dan semua yang hadir sudah pernah melakukan. Walaupun saya tidak tahu. Tapi saya yakin. Kuabe sing nang kene mesti sunat. Ono sing gak sunat tak? Endi wonge? Ndak ada. Dan itu sudah dilakukan seumur hidup sekali. Sementara orang-orang Rafidhah, Imamiyah, Isna Asyariyah setiap tahun
naon? Hari Asyura mereka melukai tubuhnya, mengalirkan darahnya. Apa antum ikut-ikutan mengalirkan darah tiap tahun? Artinya sunat berkali-kali. Jadi apa kan? Tidak ada di dalam Islam syariat seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu. Kenapa saya berikan contoh mereka? Karena mereka yang mengklaim dirinya sebagai seorang Muslim. Mereka mengklaim dirinya memiliki revolusi besar. Revolusi Islam. Padahal itu sudah menyimpang dari Islam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita tentang yakni keberadaan orang-orang yang banyak memberikan subhat dalam hidup kita. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan berbagai macam subhat yang banyak terjadi dalam kehidupan. Karena biasanya orang itu mengikuti pemahaman Rafidah, Isna Atsariyah, Imamiyah karena dua perkara. Kalau tidak karena subhat, karena syahwat. Nah, subhat ini dengan cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong. Adapun syahwat dengan tawaran adanya nikah mut'ah. Maka di bulan Muharram ini, hari Asyura, berhati-hati dengan berbagai macam ajakan, undangan untuk merayakan hari yakni syahidnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana mungkin ada cerita-cerita yang dibumbu-bumbui yang seakan-akan itu benar. Sehingga kita digiring untuk melakukan berbagai macam amaliyah yang berdasarkan iktikad yang menyimpang. Bahwa inilah ibadah, bahwa inilah sebagai bentuk apa? Empati, simpati yakni atas syahidnya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lambat laun, pelan-pelan kita akan digiring. Sebagaimana kaum muslimin nanti akan mengikuti Yahudi dan Nasara. Karena gen mereka sama dengan Yahudi. Sementara Nabi SAW mengingatkan kita bahwasannya kita akan mengikuti mereka shibron bi shibrin, sejengkal demi jengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi hasta. Lau dakhalu juhra dabbin, sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, maka kita pun akan mengikutinya. Maka waspadalah, teguhkan keimanan, bersihkan akidah, terutama hati-hati jangan sampai kita melakukan berbagai macam bentuk kezaliman, yakni baik kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, termasuk mendolimi diri kita sendiri. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua untuk tetap teguh di dalam agama kita, mengikuti manhaj yang benar, akidah yang benar, ahlus sunnah wal jamaah. Bersih dari berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat dan yang menyimpang lainnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.